wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan memuji-muji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memanjatkan kesyukuran kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk memperdalam ilmu agama, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dengannya pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid ini, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita sama-sama mengkaji sebahagian daripada ajaran-ajaran agama kita yang mulia. Tak lupa kita bersalawat dan bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullahu ta'ala, tema daripada pengajian kita pada malam hari ini menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan berbicara tentang kemuliaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Kita sekarang berada pada bulan Sya'ban. Kita sudah melewati kurang lebih sepertiga daripada bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Al-Imam An-Nasa'i Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat-sahabat beliau menyambut masuknya bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama'. وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم." Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi." Apa maksudnya bulan yang diberkahi? Kita sering mengatakan berkah, ya. Ini kata berkah sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita sering menyebut kata berkah. Ini sesuatu yang berkah. Kita mengharapkan berkahnya, mudah-mudahan diberkahi. Apa sebenarnya arti berkah itu?
Berkah berasal dari bahasa Arab al-barakah. Al-barakah. Al-barakah dalam bahasa Arab artinya thubutul khairi wa ziyadatuhu. Thubutul khairi bal ziyadatuhu. Kebaikan yang terus-menerus ada, bahkan dia bertambah. Jadi sesuatu yang diberkahi artinya sesuatu yang selalu ada kebaikan di dalamnya, bahkan kebaikan yang terdapat padanya selalu bertambah. Itu artinya berkah. Jadi kalau kita mengatakan semoga Anda diberkahi Allah, maksudnya semoga Allah menjadikan Anda sebagai manusia yang memiliki banyak kebaikan, yang tidak berkurang kebaikan-kebaikan pada diri Anda. Itu arti keberkahan. Kalau kita mengucapkan salam, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh itu arti berkah. Assalamualaikum, semoga kalian semua mendapatkan keselamatan dari Allah. Warahmatullahi, dan semoga mendapatkan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan semoga mendapatkan berkah dari Allah. Maksudnya semoga Allah jadikan kita semua orang yang selalu dalam keadaan baik, yang tidak berkurang kebaikan kita dalam masalah apa saja. Semua kebaikan, bahkan kebaikan terus bertambah pada diri kita. Itu arti berkah. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Terdapat keutamaan yang begitu banyak. Terdapat kemuliaan yang begitu besar, yang tidak didapatkan atau tidak sama dengan yang terdapat pada bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Kemudian Nabi menjelaskan setelah itu apa saja bentuk keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Ini kebaikan yang pertama. Kebaikan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan lainnya. Tidak ada satu bulan pun dari 12 bulan yang ada, dari Muharram sampai Dzulhijjah, yang Allah wajibkan di dalamnya puasa, meskipun satu hari saja, selain bulan Ramadan. Banyak puasa-puasa sepanjang tahun, tapi semuanya sunnah. Dari bulan Muharram ada puasa 10 Muharram, hari Asyura, ditambah dengan sebelumnya Tasyu'a, 9 Muharram atau 11 Muharram. Hukumnya sunnah. Kemudian masuk pada bulan Sya'ban ini, disebutkan Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, melebihi bulan-bulan lainnya, tapi semuanya juga hukumnya sunnah. Loncat setelah Ramadan ada bulan Syawal. Ada puasa sunnah, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang keutamaannya siapa yang puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh lamanya. Puasa Syawal juga sunnah. Datang bulan Dzulhijjah, ada puasa hari Arafah yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hukumnya juga sunnah. Ada puasa tiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Besok 13, malam ini mulai 13 Sya'ban. Insyaallah besok kita puasa yang mau puasa sunnah. 13, 14, 15. Setiap bulan disunnahkan. Hukumnya sunnah, namanya puasa Ayyamul Biyad. Ada puasa tiap pekan, Senin dan Kamis, juga cuma sunnah. Bahkan yang mau paling hebat puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, juga hukumnya sunnah. Tidak ada satu bulan pun sepanjang tahun yang ada puasa wajib dalamnya kecuali bulan Ramadan, dan itu 1 bulan penuh lamanya. Maka ini kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan
keistimewaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan lainnya. Ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang wajib. Andaikan kita mampu menjalankan semua ibadah sunnah sepanjang tahun, puasa sunnah pekanan, puasa sunnah bulanan, puasa sunnah pada hari-hari khusus, andaikan kita mampu melakukan semuanya, dibandingkan dengan puasa Ramadan, masih lebih baik puasa Ramadan. Karena amal yang paling Allah cintai adalah amal yang wajib. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku sukai melebihi amal-amal yang aku wajibkan atasnya. Jadi tidak ada amal yang lebih Allah sukai melainkan amal-amal yang Allah wajibkan. Jadi dibandingkan antara amal yang wajib dengan amal yang sunnah, amal wajib adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa bulan Ramadan dibandingkan puasa-puasa lainnya, betapapun besar keutamaan puasa hari Arafah, puasa Asyura, betapapun besar kemuliaannya, tapi dibandingkan dengan puasa Ramadan masih lebih tinggi tingkatannya puasa Ramadan, karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan yang pertama, keberkahan yang pertama yang terdapat dalam bulan Ramadan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan itu dibuka semua pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit artinya pintu-pintu kebaikan, keberkahan yang Allah turunkan dari langit akan tercurah sebanyak-banyaknya karena pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Juga dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila datang malam yang pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatinu wa maradatul jinn. Dibelenggu semua setan-setan dan jin-jin yang suka menggoda manusia. Wa ghulqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Ditutup semua pintu neraka, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Ada 7 pintu neraka, semuanya ditutup. Wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Dan dibuka semua pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup pada bulan Ramadan. Nah, ini 2 riwayat kalau kita gabungkan. Riwayat yang pertama mengatakan tuftahu fihi abwabus sama. Hadis yang kedua mengatakan wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Dibuka pintu-pintu langit atau dibuka pintu-pintu surga. Dan itu keistimewaan bulan Ramadan. Sepanjang bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, membuka pintu-pintu langit. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan. Ya. Ketika pintu surga dibuka, itu memberikan harapan yang besar kepada kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan harapan yang besar kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang bisa kita tangkap dengan dibukanya pintu-pintu surga. Begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang terbuka di hadapan kita. Wa
tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan ini memberikan makna bahwa kita diberikan kesempatan untuk dibebaskan dari neraka, diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ada janji-janji ampunan. Dalam beberapa hadis yang banyak, Nabi misalnya mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, salat tarawih. Salat tarawih masuk qiyamul lail. Ya. Man qama ramadhan, siapa yang melaksanakan qiyam lail pada bulan Ramadan, apakah salat tahajud atau salat tarawih bersama-sama di masjid, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih pada malam Lailatul Qadar, maka diampunkan baginya semua dosanya yang telah lalu. Semua ini janji ampunan ini pada bulan Ramadan. Ya. Suatu ketika beliau naik mimbar dan beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengucapkan amin. Maka ketika Nabi turun mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan amin 3 kali? Seperti mengamin. Kalau amin berarti ada doa di situ. Kata beliau, iya, ada Jibril. Ya, Jibril yang menyampaikan kepadaku. Salah satu isinya, merugilah seseorang, rugi ma'anfu man adraka ramadhana walam yughfar lahu. Merugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi sekali. Karena itu bulan istimewa. Bulan istimewa mendapatkan ampunan. Kalau sampai kita mendapatkan Ramadan dan keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, itu termasuk di antara orang yang paling merugi. Maka Nabi mengatakan amin. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Ramadan merupakan bulan ampunan, dan itu makna yang bisa kita tangkap dari sabda Nabi, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup serapat-rapatnya semua pintu neraka pada bulan Ramadan. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang saja itu. Allahumma innaka afu, ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka dengan maaf. Engkau suka orang minta maaf, engkau suka memberi maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bayangkan, sampai andaikan kita tahu itu malam Lailatul Qadri, yang Nabi suruh kita perbanyak doa minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Diampunkan dosa kita. Minta dimaafkan maksudnya minta diampunkan dosa kita. Maka tughlaqu fihi abwabul jahim, pada bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka, sehingga kemungkinan orang masuk neraka sangat kecil. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailatin. Pada bulan Ramadan itu lillahi utaqa'u minan nar, ada hamba-hamba Allah yang ditetapkan baginya kebebasan dari neraka. Itu setiap bulan Ramadan, setiap malam. Lillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan itu terjadi setiap malam,
Setiap malam Allah menetapkan fulan bebas dari neraka, fulan bebas dari neraka, fulana bebas dari neraka, fulana bebas dari neraka. Setiap malam Allah menetapkan di antara hambanya yang pasti tidak akan masuk neraka. Tughlaqu fiha abwaabul jahim. Luar biasa. Maka merugilah orang kalau sampai mendapatkan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan kebebasan dari api neraka, sungguh sangat merugi. Jadi ini sudah berapa kesimpulan tadi? Berapa keberkahannya? Yang pertama diwajibkan puasa, yang kedua pintu-pintu surga dibuka, yang ketiga pintu neraka ditutup, yang keempat wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada bulan itu diikat maradatus syayatin, setan-setan yang kuat. Ya, setan-setan yang besar, setan-setan yang hebat daya menggodanya. Sehingga itu membuat seseorang lebih mudah untuk menjalankan ketaatan. Jadi kalau tadi dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semakin mudah kita mendapatkan kesempatan untuk diampunkan dosa kita, mendapatkan pahala berlipat ganda karena setan-setannya diikat. Setan-setannya dibelenggu. Sehingga satu faktor kesulitan untuk taat sudah hilang. Ya, kita kan kenapa kita sulit taat? Sulit menjalankan perintah, sulit meninggalkan larangan, malas menghidupkan sunnah, enggan meninggalkan yang makruh. Kenapa? Karena ada setan yang menggoda. Setan bilang, kau masih muda, terlalu alim kok. Nikmati dulu masa mudamu, poya-poya saja dulu, masih panjang umurmu. Ya, kau masih muda sudah rajin ke masjid, rugi kok. Ya, itu perkataan setan itu. Ya, jadi kadang-kadang kita di luar Ramadan memang tantangannya besar, karena godaan setannya kuat. Kita mau taat, ada banyak godaan syaitan. Di bulan Ramadan, setannya diikat. Sehingga kesempatan kita untuk menjalankan ketaatan itu lebih luas, lebih terbuka. Tinggal satu yang kita hadapi, hawa nafsu kita saja. Karena hawa nafsu kita juga selalu menginginkan keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu selalu memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Nah, jadi kalau di luar Ramadan berkolaborasi antara setan dengan hawa nafsu, berat rasanya kita berbuat ketaatan. Tapi dalam bulan Ramadan, satu faktor kesulitan sudah hilang. Setan diikat, tinggal kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Artinya keterlaluan kita ini, kalau musuhnya tinggal hawa nafsu masih kalah juga. Ya, keterlaluan gitu. Ya, masa masih kalah juga? Setan sudah diikat, tinggal menundukkan hawa nafsu saja. Harusnya kita menjadi pemenang-pemenang, karena musuhnya berkurang satu. Ya, makanya kembali kepada bagaimana kita bermujahadah bersungguh-sungguh. Ketika menghadapi musuh yang tinggal satu tadi, tinggal hawa nafsu saja, kita harus menjadi para pemenang. Jadi kalau orang belum puasa masih tidak puasa juga, aduh keterlaluan itu. Ya, kok tidak puasa ini bulan Ramadan? Puasanya bolong-bolong bulan Ramadan, padahal dia laki-laki. Kalau perempuan ada yang haid, ya, ada yang nifas. Kalau perempuan tidak puasa kita berprasangka baik, oh mungkin lagi haid. Tapi kalau laki-laki segar bugar, bukan musafir, sehat-sehat tidak puasa, kita mau bilang apa ini? Mau sakit, tidak kelihatan sakit. Ya, musafir kita bilang, orang tetangga kita dekat rumah ini bukan musafir, orang penduduk sini saja. Kalau tidak bisa berpuasa sangat keterlaluan kita, karena musuhnya sudah berkurang, setan sudah diikat. Maka diikatnya syaitan itu semakin menguatkan bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, setan-setannya diikat. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini, keberkahan bulan Ramadan yang tidak terdapat kecuali pada bulan Ramadan. Fihi lillahi fihi lailatun hiya khairu min alfi syahrin. Pada bulan itu Allah punya satu malam
yang dijadikannya bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi semua keberkahan yang Nabi sebut ini, 5 keberkahan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Ya, diwajibkan puasa padanya, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, diikat semua setan-setan, ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semua keberkahan bulan Ramadan. Luar biasa, ini malam yang lebih baik, malam Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkannya, maka jika kita pada malam itu beribadah, ibadah yang kita kerjakan lebih baik daripada ibadah tersebut selama 1000 bulan. Misalnya, ya tentu kita akan sholat wajib, ya semua orang dapat insya Allah. Jadi kalau pas malam Lailatul Qadri, yang sholat maghrib, yang sholat isya, itu dia sholat pada malam Lailatul Qadar. Jadi sholat maghribnya pada malam itu lebih tinggi nilainya daripada sholat maghribnya pada malam-malam yang lain. Tapi kan kalau yang wajib kan sedikit tuh, maka orang berlomba-lomba memperbanyak yang sunnah. Karena semakin banyak yang sunnah kita amalkan, semakin banyak amal yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau pada malam hari itu kita sholat tarawih, maka sholat tarawih kita pada malam itu lebih baik daripada kalau kita sholat tarawih 1000 bulan lamanya. Kalau malam itu kita baca Al-Quran, maka baca Quran kita pada malam itu nilainya lebih tinggi daripada kalau kita baca Quran selama 1000 bulan lamanya. Tapi tidak berarti kalau kita sudah beribadah pada malam Lailatul Qadar, nanti di luar Ramadan kita tidak beribadah lagi. Itu jangan seperti itu pikirannya, ya. Karena yang namanya wajib-wajib kita jaga, dan yang sunnah-sunnah kita perbanyak dan kita rutinkan. Ya, kita perbanyak dan kita rutinkan. Ini dia keberkahan pada bulan Ramadan. Ada 5 keberkahan pada bulan Ramadan, keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Karena itulah hadis ini Nabi sampaikan kepada para sahabat, mengingatkan para sahabat. Jadi di awal hadis tadi mengatakan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Di Nabi sampaikan sebagai wasiat kepada para sahabat untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita kehilangan momen, ya, menjadi seperti orang yang Nabi aminkan tadi perkataan Jibril, merugilah seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan ampunan? Mereka yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, memperbanyak yang disunnahkan, menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh. Itu adalah upaya kita pada bulan Ramadan agar kita menjadi pemenang-pemenang. Ya, kita harus menjadi pemenang-pemenang pada bulan Ramadan. Kalau kita sekarang ini perlu muhasabah. Coba kita ingat-ingat Ramadan kita tahun lalu. Kira-kira lengkap tidak kita punya salat tarawih? Ya. Oh, waktu tahun lalu ada bolong 3 malam tidak salat tarawih. Ramadan ini targetkan jangan sampai bolong lagi. Harus setiap malam, 29 malam atau 30 malam salat tarawih terus. Tahun lalu saya targetkan tamat 1 kali Al-Quran 30 juz. Ternyata cuma 25 juz, kurang 5 juz. Tahun ini tidak boleh kalah lagi. Harus jadi pemenang. Harus selesai khatam 30 juz. Ya, buatkan rencana baik-baik. Semua ibadah kita rencanakan dari sekarang. Ya, kita muhasabah Ramadan kita tahun lalu dan kita perbaiki agar lebih baik Ramadan kita tahun ini. Buat perencanaan-perencanaan, buat target-target. Ya, berapa ibadah yang harus saya kerjakan? Sholat sunat saya, sholat wajib misalnya, kalau di luar Ramadan masih jarang-jarang ke masjid, saya mau targetkan Ramadan ini 5 waktu saya harus di masjid sholat berjamaah. Itu bagian daripada target orang yang ingin menjadi pemenang pada bulan Ramadan. Ya, intinya adalah bagaimana kita membuat target-target ibadah supaya waktu-waktu kita pada bulan Ramadan benar-benar termanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Baiklah, karena tadi disampaikan akan ada tanya jawab, maka kita manfaatkan waktu sebelum masuknya adzan Isya. Saya kira ini pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa bersungguh-sungguh ya memanfaatkan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai pada Ramadan tersebut dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh, ibadah-ibadah kita yang terbaik. Kalau ada yang ingin bertanya, berdiskusi, kami persilahkan. Ya, silakan. Ada mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Apa namanya yang sering beliau riwayat, apakah sholat tahajud atau witir, apakah Rasulullah setelah tarawih beliau sholat tahajud lagi atau Rasulullah tidak melakukan sholat tahajud karena sudah selesai sholat tarawih? Karena kan ada orang biasa akan kata apa sholat tarawih lagi, maksudnya tidak betul. Afwan. Tes. Ya, baik. Tentang sholat tarawih dan sholat tahajud, ya. Sebenarnya semua ini masuk dalam nama besar yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail adalah sholat malam yang kita kerjakan setelah selesai sholat Isya, yang waktunya setelah kita selesai sholat Isya sampai sebelum masuknya waktu subuh, itu waktu qiyamul lail. Ada qiyamul lail yang mau dikerjakan di awal malam, silahkan. Yang mau kerjakan di pertengahan malam, silahkan. Mau kerjakan di akhir malam, silahkan. Yang mau kerjakan tidur dulu baru sholat, silahkan. Yang mau sholat dulu baru tidur, silahkan juga. Artinya tergantung bagaimana kemampuan kita. Nah, Rasulullah SAW di zaman beliau hanya beberapa kali melaksanakan sholat tarawih berjamaah, hanya beberapa kali, karena beliau takut diwajibkan. Itu alasannya. Ya, jadi Nabi pernah keluar sholat tarawih, sholat qiyamul lail di masjid, para sahabat datang sholat di belakang beliau. Akhirnya tersebar berita, Nabi SAW sholat qiyamul lail di masjid. Besok malamnya datang semakin banyak sahabat. Akhirnya beliau berpikir, saya khawatir kalau saya teruskan nanti Allah wajibkan. Kalau Allah wajibkan akan memberatkan umatku. Maka pada malam berikutnya sahabat sudah kumpul di Masjid Nabawi, beliau tidak keluar. Beliau salat tarawih di rumahnya. Ya. Maka itulah sebabnya mengapa Nabi tidak terus-terus mengadakan salat tarawih. Di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau tetap melanjutkan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing orang tarawih di rumahnya sendiri-sendiri atau di masjid sendiri-sendiri. Sampai pada zaman Umar bin Khattab, beliau melihat orang di masjid pada sholat tarawih sendiri-sendiri, suaranya saling bertabrak-tabrakan. Kata Umar, ini bagaimana bisa khusyuk ini? Nah, semua orang sholat sendiri-sendiri, masing-masing dengan bacaannya. Maka beliau mengumpulkan semua orang itu menjadi satu jamaah dan menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjadi imam mereka. Jadi Umar bin Khattab menghidupkan kembali sunnah yang pernah diamalkan Nabi, yang beliau tinggalkan karena takut diwajibkan. Ya, jadi sholat tarawih sebenarnya sunnah. Hanya ketika Nabi hidup, beliau khawatir diwajibkan. Nah, maka Khalifah Umar bin Khattab menghidupkan kembali sunnah tersebut, dan sampai hari ini terus kita
lestarikan sunnah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid yang memang sebenarnya merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya apakah Nabi sholat tarawih kemudian sholat hajat di rumahnya, jawabannya itu tadi ya, beliau pernah sholat tarawih di masjid, kemudian setelah itu di rumahnya saja. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita bisa sholat, saya mau tarawih di masjid, mau juga sholat di rumah? Boleh saja, karena ini punya keutamaan yang besar. Dalam hadis Nabi mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat dengan imam sampai imam selesai sholat, maka dicatatkan baginya sholat sepanjang malam. Jadi kalau kita ikut sholat tarawih di masjid dengan imam sampai selesai sholatnya imam, itu pahalanya sama dengan kita sholat sepanjang malam. Padahal mungkin sholat tarawih cuma setengah jam saja. Ya, itu pun setengah jam sudah lama biasa. Luar biasa ini. Pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Jadi sayang kalau kita tidak ikut tarawih di masjid. Ya, karena ada pahalanya yang sangat besar. Kutiba lahu qiyamu lailatin, dicatatkan baginya sholat malam sepanjang malam. Kalau saya masih mau tambah di rumah, boleh. Ya, boleh saja. Hanya kalau kita sudah ikut witir dengan imam, kalau kita mau menambah di rumah tidak pakai witir lagi. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 kali salat witir di waktu malam. Ya. Tidak boleh 2 kali salat witir di waktu malam. Maka barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai witirnya imam dia ikut, kalau dia masih mau bangun malam tahajud, boleh salat 2 rakaat saja, tapi tidak lagi ditutup dengan witir. Pertanyaannya, bolehkah orang sholat setelah witir? Jawabannya boleh. Karena Nabi biasa melakukan sholat 2 rakaat sambil duduk setelah beliau sholat witir. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sholat witir itu afdolnya merupakan sholat penutup. Afdolnya. Ya, kalau dia menjadi sholat terakhir itu yang afdol. Tetapi kalau masih mau sholat setelah witir itu pun dibolehkan, karena Nabi juga biasa melakukan sholat 2 rakaat setelah beliau selesai melaksanakan sholat witir. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, iya. Tes.
Langsung aja, langsung pakai mic. Saya, nggak apa-apa Pak, kita bisa langsung. Ya baik, yang pertama tentang menahan. Tes. Ya. Yang pertama tentang menahan. Kalau puasanya sendiri, menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Itu yang kalau dilanggar membatalkan puasa. Namun, puasa yang sempurna tidak cuma sekedar menahan yang membatalkan, tapi juga menahan semua bentuk-bentuk pelanggaran. Ya, semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Jadi kita harus menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ya. Itu kesempurnaannya orang yang berpuasa. Karena itu orang puasa tidak boleh berbohong, tidak boleh bergibah, ya, tidak boleh memandang gambar-gambar yang diharamkan, ya. Jadi kesempurnaan puasa itu dengan menahan semua yang diharamkan. Itu Nabi mengatakan, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, perbuatan menipu, perbuatan kejahilan, maka Allah tidak akan memperdulikan dia menahan lapar dan dahaganya. Tidak akan dipedulikan. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi memang yang wajib ditahan untuk mensahkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri saja. Itu untuk sahnya puasa. Tapi untuk menyempurnakan puasa, semua yang namanya larangan itu harus ditinggalkan. Karena itu berpuasa dari perkara yang haram itu setiap saat, ya, setiap saat kita berpuasa dari perkara yang haram. Tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang kedua tadi, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, maka selayaknya kita banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan. Kata beliau, "Hina yalqahu Jibril yudarisuhul Qur'an wa dzalika kulla lailah." Ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengulangi semua bacaan Al-Quran, semua yang telah diwahyukan, dimurojaah kembali. Nabi bersama dengan malaikat Jibril setiap malam. Nah, itu kita memanfaatkan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Barangkali kita cukup, ya, sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan ini